This is a demo sound of Yummy Sounds. Jadi di sini saya akan menjelaskan modul 9 yang berjudul Modeling Object Statement menggunakan diagram mesin. Jadi tujuan dari modul ini yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui model object state dan menjelaskan elemen-elemen penting dari status UML diagram mesin. Ini dia peta proses dari modul 9 ini. Memperkenalkan statement object. Statement adalah mode atau kondisi keberadaan. Ada dua cara untuk memikirkan keadaan objek. Yang pertama, keadaan objek adalah kumpulan atribut tertentu nilai untuk objek. Yang kedua, keadaan objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Di modul ini mempertimbangkan definisi keduanya. Lalu ada mengidentifikasi elemen statement machine diagram. Ini gambarnya. Lalu ada transisi statement. Transisi statement mewakili perubahan pada saat runtime. Di sini ada pemicu kejadiannya, kondisi penjaga, tindakan, lalu struktur eksternal dari statement nodes. Statement node itu mewakili keadaan objek tunggal saat runtime. Masuk. Sebuah kejadian yang menentukan tindakan saat masuk ke dalam statement. Keluar. Sebuah kejadian menentukan tindakan saat keluar dari sebuah statement. Melakukan, yaitu kejadian menentukan tindakan yang sedang berlangsung, dan juga dapat menentukan kejadian tertentu dengan tindakan yang sesuai. Statement lengkap HVAC diagram mesin. Seperti ini gambarnya. Lalu ada cara membuat statement diagram mesin untuk objek yang kompleks. Yang pertama, gambarkan objek awal dan objek akhir untuk tujuan. Lalu gambar objek proyeknya. Kemudian menentukan urutan parsial dengan keadaan stabil pada sebuah objek. Menentukan kejadian yang memicu transisi antara keadaan objek, dan tentukan tindakan transisi apabila ada. Yang terakhir, menentukan tindakan dalam suatu statement apabila ada. Yang pertama ini dimulai dengan inisial dan final statement. Jadi kita menentukan start dan end-nya. Lalu yang kedua menentukan statement objek stabil, yaitu di sini ada pendingin, idle, dan pemanas. Menentukan bagian pemesanan dari sebuah statement. Di sini menentukan arah panahnya. Lalu menentukan kejadian transisi dan tindakan. Di sini menentukan kejadian yang terjadi di antara pendingin dan idle maupun pemanas dengan idle. Lalu menentukan tindakan dalam statement. Di sini kita menentukan tindakan-tindakan yang ada di statement itu. Seperti contoh pendingin yaitu menghidupkan AC atau mematikan AC. Setelah aktivitas memicu, yang pertama, peristiwa yang seharusnya terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan peristiwa setelah pemicu. Kedua, untuk mengetahui perbaikan transisi setelah 10 menit, tentukan peristiwa di transisi setelah 10 menit. Yang terakhir, peristiwa ini sering digunakan untuk waktu habis. Transisi secara mandiri merupakan transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi. Seperti ini contohnya. Junction. Di UML, persimpangan dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen. Dengan demikian, mengurangi duplikasi serta pemicu, penjaga, dan tindakan. Contoh berikut menunjukkan urutan statement transisi untuk peristiwa, evaluasi, dan tindakan. Ini contoh dari junction. Ini ada juga contoh kedua dari junction. Nah, ini merupakan contoh tumpukan ekivalen menggunakan junction. Choice. Di dalam UML, pilihan digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen.
sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Pilihan juga memungkinkan evaluasi dinamis dari penjaga. Setelah tindakan fragmen transisi sebelumnya dieksekusi, contoh berikut menunjukkan urutan statement transisi, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan tindakan. Urutan statement itu sebagai S, peristiwa itu E, evaluasi penjaga itu G, dan tindakannya itu A. Nah, ini dia contoh dari choice. Yang contoh stack yang menggunakan junction. Ini dia contoh stack yang menggunakan choice. Ringkasan. Jadi kesimpulannya, suatu objek mungkin memiliki statement yang mendefinisikan perilaku unik untuk objek tersebut. Diagram mesin statement menyediakan mekanisme untuk memodelkan statement dan transisi dari suatu objek. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.